Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Kitab 1 Samuel, pasal yang ke-21. Nah, seperti yang kita pelajari di pasal-pasal sebelumnya, bahwa Daud terpaksa harus melarikan diri dari Yerusalem, pusat kerajaan Israel, yang pada waktu itu rajanya adalah Saul. Saul iri, Daud dikejar-kejar karena ingin dibunuh. Sebelumnya dia membuat perjanjian dengan Yonatan. Nah, dalam pelariannya itu, saudara, Daud sampailah di kota Nob. Ya, kota Nob. Kota Nob itu kota apa? Mengapa Daud harus sampai ke situ? Nah, sebelum kita ngambil manfaatnya dari apa yang kita pelajari dengan membaca, merenungkan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan nilai-nilai yang luar biasa buat kita semuanya. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri tahta Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita dan menjamah kita. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Syukur bagimu, Yesus. Sangat baik, sebab Engkau baik. Huralarapa shandalarapa yaralarapa yaralarapa. haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, ya Yesus. Kami angkat hati kami, Tuhan, menyembah Engkau. Oralarapa shandalarapa tatayaralarabaya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, Hanya bagi Tuhan. kemuliaan bagimu Yesus. Raja kami, Allah kami, yang kami kasih. Kau Allah segala-galanya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
Hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami akan semakin mencintai dan mengasihi Engkau. Sebab terlalu besar dan terlalu baik Engkau buat kami. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu, perlindungan, kesetiaan-Mu sudah Engkau buktikan bagi kami. Oleh sebab itu biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang membuat Tuhan bersuka cita atas apa yang kami lakukan untuk-Mu ya Tuhan. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Mari Roh Kudus jamah kami, urapi kami. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, itu kami percayai dan kami imani sebagai firman yang hidup. Walaupun peristiwa-peristiwa sudah sekian ratus atau ribu tahun yang lalu, tapi firman-Mu hidup sampai dengan sekarang ini. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari membuat kami semakin hari semakin mencintai Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana salah satu kelemahan dan kesalahan Daud. Ya, banyak orang hanya berpikir bahwa dosa Daud yang paling besar adalah berzinah dengan Batsheba, lalu membunuh Uria, suami Batsheba. Tetapi kalau kita jeli, kita melihat ternyata ada beberapa hal dalam langkah kehidupan Daud yang salah di mata Tuhan, tidak berkenan. Dan hal itu mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Bahkan mengakibatkan kematian juga orang-orang lain. Ya. Oleh sebab itu mari kita baca satu perikop dulu dari 1 Samuel pasal yang ke-21. Bagaimana Daud lari ke kota Nob namanya. Kota Nob itu 1 mil sebelah utara kota Yerusalem. Jadi Daud lari dari Yerusalem sekitar sejauh 1 mil, tiba di kota Nob. Kota Nob itu adalah kota nabi pada waktu itu, saudara. Para nabi kumpul di situ. Mengapa? Karena tabut Allah ada di situ. Tabut Allah ada di situ. Nah, kisahnya seperti apa? Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Jadi yang jadi imam di kota Nob adalah Ahimelek. Dengan gemetar, Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu hal dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat." Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana Daud berdusta kepada Imam Ahimelek. Ya, ayat 3. "Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Ayat 5. Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir, sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Jadi di dalam kemah suci, ingat ya, ada roti sajian. Dan itu sebenarnya roti kudus. Dipakai untuk upacara atau ibadah
di kemah suci. Ya, tidak boleh ada orang awam mengambil atau memakannya. Tetapi pada peristiwa ini Imam Ahimelek memberikan kepada Daud karena dilihat Daud sangat kelaparan, saudara. Ayat 7. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Jadi rupanya Saul itu memperkerjakan orang Edom, namanya Doeg itu, untuk mengawas-awasi para imam di Nob. Jadi ini sebenarnya mata-mata yang ditaruh Saul di situ, saudara. Ayat 8. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana Daud dalam pelariannya itu melakukan sebuah tipu muslihat atau berdusta kepada para imam, khususnya imam kepala yang ada di Nob, yaitu Ahimelek. Pada peristiwa ini, Daud harus berdusta karena Daud takut kalau imam Ahimelek dan para imam di Nob tidak menerima mereka atau menerima Daud. Maka dengan sangat berani dia berbohong bahwa dia diutus oleh Saul. Padahal kan aslinya dikejar-kejar Saul, ya saudara. Saya mau beritahu buat kita semuanya. Pada saat orang dalam ketakutan, pada saat orang dalam keadaan terpepet atau terjepit, kadang secara manusiawi, manusia itu cari selamat dengan cara apa saja, dengan taktik apa saja. Supaya apa? Supaya dia tetap selamat. Dia mendapatkan tempat untuk berlindung, untuk bersembunyi dari kejaran masalah atau musuhnya. Termasuk Daud. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kesalahan Daud itu bukan hanya masalah berzina dengan Batsheba. Tetapi bagaimana dia bisa membohongi, mendustai Ahimelek tentang pelariannya ke Nob itu. Gitu. Ini masa-masa pelarian yang tidak nyaman bagi Daud. Ini masa-masa pelarian yang sungguh-sungguh menyulitkan bagi Daud. Lari kemanapun, ya, bertemu dengan siapapun, dia akan berkata bahwa aku sedang baik-baik saja, padahal tidak. Makanya dikatakan tadi bahwa dia berbohong. Ini. Jadi pada perikop ini Daud melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji. Saya juga kurang mengerti ya saudara, mengapa Imam Ahimelek ini percaya saja kepada Daud. Mungkin karena ya pengaruh Daud yang sudah dieluk-elukan di Yerusalem. Tapi toh misalnya Daud itu dieluk-elukan di Yerusalem hanya sekitar jarak 1 mil, masa sih nggak kedengaran peristiwa bagaimana Daud berusaha dibunuh oleh Saul. Sampai Imam Ahimelek ya itu menerima Daud dengan polos saja. Alkitab tidak menceritakan. Tetapi Alkitab menceritakan dari sisi Daud bahwa dia sudah berbuat salah dengan berdusta kepada Ahimelek. Karena dalam 1 Samuel ini yang menjadi sorotan utama sebenarnya adalah Daud. Ya. Oleh sebab itu Alkitab tidak menyebutkan mengapa Ahimelek percaya saja. Atau mungkin juga Ahimelek mengasihi Daud. Ahimelek berusaha untuk Daud tetap selamat. Ya. Makanya ada beberapa hal yang janggal di tempat ini. Pada peristiwa ini. Yang pertama adalah ketika Daud
minta roti sajian untuk dimakan bagi dia dan orang-orangnya. Dari situ kita bisa melihat pada waktu itu, saudara, pada peristiwa ini, itu betul-betul roti sajian tidak boleh disentuh bahkan oleh orang awam. Harusnya hanya imam. Harusnya hanya imam yang bisa mengangkat, mengganti roti sajian di dalam kemah suci itu. Tetapi Ahimelek memberikannya kepada Daud bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia dalam pelayaran itu. Untuk apa? Dimakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ahimelek tanya, mengapa engkau tidak membawa senapan? Waktu Daud tanya, adakah pedang, adakah tombak di tempat ini? Ya. Kalau toh misalnya Daud berkata bahwa Saul tidak mengizinkan aku untuk membawa tombak dan pedang. Tapi mengapa Daud juga minta pedang pada waktu itu? Saya sedikit bertanya-tanya, saudara. Mengapa sekelas Imam Ahimelek tidak peka juga terhadap peristiwa ini? Ya, kalau kita soroti Ahimelek, tapi sekali lagi, pada pasal ini yang disorot paling utama adalah Daud. Daud melakukan kesalahan-kesalahan dan itu diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya Daud mengerti. Supaya Daud tahu bahwa orang-orang yang dipilih Allah itu harus berjalan di dalam kebenaran. Nah, kalau Daud melakukan penipuan, berbohong, berdusta, seolah-olah Allah mengizinkan karena Allah pengen proses dia itu, saudara. Berbohongnya Daud, berdustanya Daud, itu bukan inisiatif Tuhan, tetapi keputusan Daud. Tapi Allah dalam peristiwa ini, ya berhenti sejenak. Pengen lihat Daud punya kualitas seperti apa. Ternyata Daud sama seperti kita, manusia biasa juga yang bisa membuat kesalahan, kekhilafan, bahkan dosa-dosa yang disengaja. Dalam hal ini yang paling ketahuan adalah berbohong dan berdusta. Nanti pada akhirnya, saudara, peristiwa di Nob ini akan membuat semua imam di Nob itu dibantai habis oleh Saul. Pada pasal-pasal berikutnya, kita akan tahu akan hal itu. Itu kesalahan Daud. Jadi dia berbohong. Lalu yang kedua, saudara, kesalahan fatal juga. Mengapa? Karena Daud lari dari Nob, ya, setelah di Nob itu dia mendapatkan makanan, mendapatkan pedang Goliat, ya. Dia lari keluar dari Nob. Kemana dia? Ke Gad. Ingat ya, Gad itu adalah wilayah Filistin. Tempat di mana musuh besar Israel tinggal diam. Nah, kisahnya seperti apa? Daud lari ke Gad, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saudara bisa lihat, nyanyian penduduk Yerusalem itu sampai ke kota Gad, gaungnya, saudara. Jadi orang Gad tahu persis yang datang ke kotanya itu siapa. Daud itu siapa. Mengapa dia sampai datang ke kota Gad? Makanya dikatakan pegawai-pegawai Raja Akis ini berkata kepada tuannya, ini Daud, raja negeri itu, menunjuk kepada Israel. Padahal Daud belum jadi raja kan? Ya kan? Itu. Lalu ayat 12. Daud memperhatikan perkataan itu. Dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Begitu mendengar laporan pegawai-pegawai Akis
tentang identitas Daud, bahwa mereka mengenal siapa dia. Bahkan nyanyian-nyanyian dari orang-orang Yerusalem itu hafal persis dinyanyikan oleh orang-orang Gad juga. Nah, ketika Daud mendengar, timbullah rasa takut dalam diri Daud. Nah, ketakutan yang sangat akut ini, saudara, membuat Daud juga melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan mempermalukan dirinya sendiri. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Sebab itu, ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara, kesalahan Daud yang kedua bukan hanya berbohong kepada Ahimelek, tapi dia lari ke Filistin yang notabene adalah musuh besar orang Israel. Karena dia berharap, kalau aku lari ke Filistin, Saul gak akan ngejar. Kalau aku minta perlindungan ke Filistin, Saul dan pasukannya tidak mungkin akan mengejar aku. Itu pikiran Daud. Tapi saudara lihat, begitu sampai di kota Gad, ada orang Gad curiga bahwa dia adalah orang Israel. Dan memang betul, dia adalah pahlawan Israel. Serta-merta orang-orang Gad itu mengenali Daud. Begitu Daud tahu bahwa wow, ternyata mereka tahu aku siapa. Di tengah-tengah dia terpentok, terpojok gitu, saudara. Dia berlaku pura-pura gila. Seperti orang yang kehilangan ingatan. Seperti orang yang tidak tahu lagi siapa dan apa yang harus diperbuat untuk keluar dari masalah. Saudara bisa bayangkan, Goliat pernah dikalahkan Daud. Perang kemana-mana menang. Melakukan peperangan bersama dengan Saul dan pasukan Israel. Menang kemana-mana. Dielulukan sebagai pahlawan. Dia jenderal perang yang luar biasa. Tapi saudara lihat, begitu menghadapi masalah, karena kesalahannya, maka yang dilakukan adalah pura-pura tidak waras atau pura-pura gila. Bahkan membiarkan air ludahnya atau air liurnya itu bercucuran di dalam janggutnya. Saudara, ini memang manusiawi. Kita banyak temukan ya orang yang sudah kepentok, saudara. Orang yang sudah nggak ada jalan keluar lain gitu ya. Kadang ada orang yang pura-pura gila atau bahkan ya gila beneran gitu ya, saudara. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dipikirkan untuk keluar dari masalah itu. Tapi kalau itu terjadi dalam diri Daud, saudara, itu luar biasa. Ketakutannya betul-betul sudah memuncak dalam diri Daud. Sampai dia lupa Tuhannya. Kalau kita melihat dari sisi Tuhan, Tuhan sepertinya membiarkan itu terjadi. Pahlawannya Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, diurapi Samuel, tetapi mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan kalau saya bisa katakan mempermalukan bangsanya, mempermalukan Tuhannya, sampai dia harus pura-pura gila di depan Raja Akis orang Gad itu. Memang manusiawi, saudara. Daud melakukan hal itu. Tetapi saya nggak habis pikir mengapa orang sekelas Daud bisa melakukan hal itu. Karena apa? Kesalahan-kesalahannya. Karena apa? Pelanggaran-pelanggarannya. Karena apa? Pikiran pendeknya. Dia tidak bersalah, dikejar-kejar Saul. Saya yakin dan percaya Allah di pihak Daud kok. Pasti di pihak Daud. Tetapi ketika dia lari lalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan demi kesalahan, maka Allah membiarkan apa yang terjadi itu. Sampai pada titiknya Daud kehilangan orientasi imannya kepada Allah. Nah, saudara, seperti saya katakan tadi,
bahwa ketika seseorang yang sudah betul-betul mentok masalahnya, betul-betul sudah terpojok, mau lari kemana nggak bisa, maka cara-cara menyelesaikan masalah kadang-kadang pakai pemikirannya sendiri. Nggak pakai lagi cara-cara Tuhan. Dan sayangnya itu juga yang dilakukan oleh Daud. Dari peristiwa ini kita bisa belajar. Ketika saudara dan saya melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pelanggaran, kesalahan, dosa, sehingga mengakibatkan kita menghadapi masalah demi masalah, Tuhan sedang menanti respon kita seperti apa. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Atau apakah kita pakai pemikiran kita sendiri? Kalau kita mengalami hal seperti Daud ini, apakah kita tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan? Atau kita pakai cara-cara jalan keluar kita sendiri? Saya mau katakan buat kita semua, saudara, kita sedang belajar firman Allah. Mari, sekali kita menaruh harap kepada Tuhan, sekali kita punya iman kepada Allah, sekali kita berharap kepada pertolongan Tuhan, keadaan apapun jangan pernah lari dan jangan pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau bahkan mencari jalan keluar pakai pemikiran kita sendiri. Kita tahu akibat dari kesalahan-kesalahan Daud ini, saudara. Bukan hanya Daud yang mengalami penderitaan. Bukan hanya Daud yang mengalami kesusahan hidup. Bahkan nanti pada pasal berikutnya, saudara tahu, para imam di Nob itu betul-betul dibunuh oleh Saul. Gara-gara pelarian Daud yang berbohong seperti itu. Ternyata ada akibat dari apa yang kita lakukan yang bukan hanya menimpa kita sendiri. Kalau kita melakukan pelanggaran, kesalahan, dosa, ya, maka ada orang-orang yang kena imbasnya, kena getahnya, karena kita mencari jalan keluar sendiri. Tapi coba, kalau Daud tetap berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya, dia tidak akan pernah berbohong kepada Imam Ahimelek. Kalau Daud mengandalkan Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan, dia tidak akan pernah lari ke Gat. Kalau dia mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allahnya, dia tidak akan pernah mempermalukan dirinya atau mempermalukan negerinya, bahkan akan mempermalukan Tuhannya. Sekiranya Daud tetap berjalan di dalam kebenaran, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Dari peristiwa ini, mari, kalau sampai kita mengalami hal-hal seperti Daud, kekhawatiran kita memuncak, ketakutan kita luar biasa, sudah maksimal betul ketakutan kita. Mari, tetap pakai iman dan akal sehat kita. Percaya kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Kalau langkah kita salah, kalau langkah kita itu tidak berkenan kepada Tuhan, segera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita semuanya. Saya terlalu percaya kalau Daud melakukan hal itu. Bertobat, meninggalkan cara-cara dunia, maka Tuhan pasti akan pelihara dia. Dan tidak akan ada kisah di mana Daud mempermalukan dirinya di depan Raja Akis itu. Belajar dari peristiwa ini, tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan di dalam jalan-jalannya yang benar, dan menanti pertolongan Tuhan pasti bersegera akan kita dapatkan. Dan itulah 1 Samuel pasal yang ke-21. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pembelajaran yang luar biasa ini.
Kadang kami sebagai manusia sama seperti Daud mengalami kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan akibatnya akan mempermalukan diri kami sendiri. Mempermalukan keluarga kami. Mempermalukan bangsa kami. Bahkan mempermalukan Tuhan yang kami sembah. Seperti Daud yang berbuat salah di Nob. Dan dia pergi ke Gad. Di sana dia kedapatan dan dikenali oleh orang Gad itu. Sampai dia harus pura-pura gila. Itulah akibat dari orang yang tidak berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Mengapa dia harus lari ke Filistin? Apakah tidak ada tempat lagi yang pantas bagi Daud? Kami belajar ya Tuhan, kalau kami mengalami masalah-masalah seperti Daud, ajarkan kami, ingatkan kami, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tidak mencari jalan keluar lewat pemikiran kami sendiri, tidak mencari jalan keluar ke tempat yang salah. Kami akan datang kepada Tuhan. Kalau masalah itu karena dosa dan pelanggaran kami bertobat dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapak, lewat pembelajaran ini kami tahu, bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Di luar Tuhan, hidup kami akan dipermalukan. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anakmu. Berkati pelayanan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.